Apa yang menyebabkan Bang Fajar dari kemarin Muslim terus jadi Kristen? Sebabnya itu, saya itu pertamanya itu penasaran Bang sama ibadahnya orang Kristen itu kok nyanyi-nyanyi begitu kan. Terus saya itu ikut masuk ke gereja gitu. Ternyata waktu di gereja itu saya itu dijamah sama Roh Kudus. Jadi saat lagu pujian yang saya itu betul-betul nggak tahu, tapi saya itu nangis gitu. Gimana saya bisa percaya saya mantan Muslim? Boleh dites sih Bang, pakai hafalan Al-Quran. Kebetulan saya dulu juga santri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Gitu Bang, masa kurang yakin saya itu mantan Muslim? Mantap. Sah ini. Beneran ini teman-teman, dia mantan Muslim. Menjadi seorang Islam, maka Anda akan berubah menjadi jahat. Nuh, kok nggak percaya? Bang, saya sudah bilang. Bang, dengerin ya. Bang Weli. Rahmatan lil alamin Bang. Dia itu Islam itu. Bukan Bang, bukan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil kelamin. Menjadi Islam itu akan memanjakan kelamin Anda. Betul atau tidak? Enggak. Loh, Enggak. Anda boleh mencari istri-istri dengan harta yang Anda miliki, betul? Tergantung pola pikirnya yang mana. Nah. Perempuan-perempuan yang telah bersuami. Jadi nggak boleh Anda mengawini perempuan yang telah bersuami. Kecuali budak-budak yang kamu miliki. Jadi budak-budak yang kamu miliki walaupun ada suaminya halal. Suka dengan channel Edis TV memberikan saya gift. Kenapa kamu sirik? Kenapa kamu susah melihat ada orang memberikan saya gift? Susah hidupmu, Cong. Oke, kita kasih naik ada saudara Fajar. Fajar pakai F. Makasih Kak Reminke, terima kasih. Teman-teman yang memberikan support berupa gift, saya ucapkan terima kasih. Iya, Fajar pakai F. Selamat siang Bang Fajar. Halo, selamat siang Bang Edis. Ya, Fajar, apakah Anda ini seorang Muslim? Saya kemarin itu Bang, Muslim, tapi puji Tuhan sekarang sudah dibaptis masuk Kristen. Wow. Apa yang menyebabkan Bang Fajar dari kemarin Muslim terus jadi Kristen? Penyebabnya itu, saya itu pertamanya itu penasaran Bang sama ibadahnya orang Kristen itu kok nyanyi-nyanyi begitu kan. Terus saya itu ikut masuk ke gereja gitu. Ternyata waktu di gereja itu saya itu dijamah sama Roh Kudus. Jadi saat lagu pujian yang saya itu betul-betul nggak tahu, tapi saya itu nangis gitu. Nangis. Akhirnya dari situ saya itu belajar. Mendalami lah, mengerti tentang kekristenan, siapa itu Yesus, apa itu Tritunggal. Saya pelajari betul sampai bulan Desember kemarin. Bulan Desember tanggal 17 puji Tuhan saya sudah dibaptis di Manado, Sulawesi Utara. Baik, jadi begini Bang, kalau channel saya ini, kita ini tidak boleh asal percaya dengan pengakuan orang, begitu. Kita nggak boleh sedikit langsung percaya. Jadi artinya di sini harus kita uji dulu. Jangan-jangan Anda ini ngaku-ngaku aja. Dari mana kami bisa percaya bahwa Anda dulunya mantan Muslim? Kalau gimana saya bisa percaya saya mantan Muslim? Boleh dites sih Bang, pakai hafalan Al-Quran. Kebetulan saya dulu juga santri. Oh, santri. Wah. Serius Bang. Coba apa kira-kira surat apa yang sulit supaya orang non Muslim itu tiru-tiru? Ayo coba. Kita pakai itu saja ya, surat Al-Baqarah ya.
Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Ayyukina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Gitu Bang, masa kurang yakin saya itu mantan muslim? Mantap. Sah ini. Beneran ini teman-teman, dia mantan muslim tadinya. Desember tahun berapa Bang? Desember. Saya tuh di pesantren itu 3 tahun dulu Bang. Di pesantren 3 tahun. Kemudian saya bekerja di Manado. Saya punya teman Kristen ya. Terus saya tuh penasaran gitu. Saya bilang, "Bro, boleh nggak saya ikut ke gereja sekali aja gitu?" Saya tuh penasaran ibadahmu tuh sudah cuma hari Minggu, terus cuma 2 jam. Kalian tuh cuma ngapain gitu? Gitu Bang. Setelah saya ikut ibadah, tapi terus puji Tuhan dari situlah Roh Kudus itu mau jamah saya gitu. Jadi nggak masuk akal gitu kan, lagu yang harusnya saya itu nggak tahu, yang saya itu nggak tahu lirik dan artinya dan nadanya, tapi saya itu bisa nangis. Puji Tuhan. Mantap. Nah, ini karena ketika ada orang muslim begitu Bang ya, apalagi santri, Anda mengakunya santri gitu. Tapi dari bacaan Anda sih saya yakin Anda memang pernah mondok atau menjadi santri. Itu nampaknya banyak muslim yang nampaknya ya rada biasalah. Mereka misalnya suka kejang. Oke. Saya coba menaikkan seorang muslim ya, supaya siapa tahu dia nanti ini akal-akalan saja atau bagaimana gitu. Oke. Kita coba naikkan seorang muslim ya. Bagi teman-teman yang muslim, kalau masih meragukan bahwa Bang Fajar ini tadinya itu mantan muslim, teman-teman bisa ngecek ya, bisa naik, bisa menguji apakah dia ini hanya ya akal-akalan begitu ya. Silakan bagi teman-teman yang muslim, kita berikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi apakah dia ini mantan muslim atau tidak ya. Kita kasih naik, ada Dani, coba Dani Tri. Oke. Yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Oke, Dani Tri, apakah Anda seorang muslim Bang? Halo? Dani? Berat saudara-saudara. Berat. Oke, kita kasih nih coba Bang Weli. Oke, Bang Weli. Itu suara apa itu Bang? Saya lagi di tambang Bang, lagi kerja. Oh kerja. Sebentar, ya, Bang Weli, Anda muslim Bang? Muslim, alhamdulillah Muslim. Ya coba Bang, silakan nyalakan kamera. Ini Fajar ini dia bilang mantan santri dan bacaan Quran tadi sudah dites sangat merdu ya. Dan dia sudah masuk Kristen Bang, sudah menuju ke jalan yang benar. Kapan ini Anda mau ikutan? Silakan Bang Weli, nyalakan kamera. Gimana Bang jalannya Bang? Saya kirimkan undangan ya. Tuh sudah. Oke Baik, Bang silakan. Edis, apa kabarmu Bang Edis? Baik. Baik. Apa ini Bang Edis? Apa yang mau ditanyakan sama Bang Fajar ini? Iya, silakan Anda cek apakah dia ini mantan santrinya itu ngaku-ngaku atau sungguhan begitu. Kalau saya sih pada prinsipnya kan nafsi-nafsi Bang. Jangankan dia pindah agama Kristen, tidak ada agama pun tidak ada masalah. Jangan putus asa gitu dong. Sebentar, jangan putus asa. Setelah Anda mengakui banyak umat Islam yang meninggalkan agama Islam, jangan putus asa begitu. Coba dites apakah dia itu hanya ngaku-ngaku saja. Silakan. Gak bisa Bang, karena itu adalah panggilan dari hati nurani. Oke, berarti Anda sudah mengakui ya. Sebentar. Wow, Berarti Anda sudah saya mengakui bahwa
di akhir-akhir ini, di era internet ini, sudah banyak muslim-muslim, bahkan santri-santri, ibu-ibu, emak-emak, sudah banyak meninggalkan agama Islam. Wah itu kan perasaan lu aja bang. Nuh, kan? Orang masih yang terbaik bang. Oke lah. Bang Edis aja. Oke lah, baik, karena Bang Welly juga tidak bisa membantah bahwa Fajar memang mantan seorang santri. Oke, mungkin ada Bang Fajar mau sampaikan, Bang Fajar, silakan. Ada bang. Kepada Pesan yang saya- masih muslim, Bang, kepada yang masih Jangan muslim, dibantah, Bang. apa pesan Saya Anda gini kepada ya. mereka? Pesan saya sama teman-teman yang muslim, kalian itu hati kalian jangan keras untuk mengenal Yesus. Karena kalian itu terlalu keras, kalian itu terlalu sombong, sampai kalian itu nggak mau mengaku Yesus gitu. Padahal sudah jelas-jelas Allah yang dekat itu cuma Yesus. Yesus itu turun ke dunia gitu loh. Kalau Allah kalian tuh nggak ada, dia tuh menampakkan diri ke dunia itu nggak ada begitu loh. Oh, tuh dengerin tuh Bang Welly. Dia itu dekat sama manusia tuh, dia itu dekat, Yesus itu dekat gitu loh. Saya mau tanya sama kalian semua, jawab pertanyaan saya. Tuhan mana yang dia itu turun ke dunia ya kan? Turun ke dunia itu menyerupai, menjadi sama seperti kita karena dia itu pengen dekat sama kita tuh. Tuhan yang mana selain Yesus? Ada enggak? Coba dijawab. Kalau sampai ada, saya pindah dari Kristen. Loh sekarang persoalannya. Jawab. Oke, mungkin Bang Fajar nih suaranya agak ini. Oke, Bang Fajar mungkin suatu waktu nanti Bang Fajar bisa naik lagi karena Bang Fajar kan lagi kerja. Juga ada suara mesin-mesin, deru-deru mesin di situ Ya, jadi Bang. agak berisik. Saya lagi kerja juga Bang, puji Tuhan lagi kerja. Oke, lagi kerja. Oke, Bang Fajar nanti bisa sambung lagi. Bang Edis ya terus jangan takut memberitakan Injil. Tuhan Yesus panglima kita Bang. Oke. Saya turunkan dulu ya Bang Fajar ya. Lanjut kerja dulu. Kapan-kapan nanti kalau udah santai-santai boleh naik. Oke, saya turunkan dulu Bang Fajar. Karena deru-deru mesinnya itu sangat ini mengganggu. Oke. Ya, Bang Welly gimana Bang Welly? Ya. Kemana Bang Edis yang luar biasa ini, aku alhamdulillah baru sempat dikasih naik ya. Sudah kurang lebih 2 minggu inilah memperhatikan dan mentelaah apa yang Bang Edis sampaikan. Semua itu versinya Bang Edis ya benar betul, tapi kan tidak mungkin saya terima begitu saja Bang. Kalau tadi Abang mengatakan bahwasanya Bang Fajar itu meyakini dia Islam, ya itu kan hak veto Bang. Jadi nafsi ilmu Bukan, kita ilmu nggak bicara hak. Kita Agama, tahu bahwa setiap orang itu kan berhak memilih agamanya masing-masing. Ya kan? Setuju, Tetapi sepakat. yang saya tanya tadi itu tentang apakah klaim dia bahwa dia mantan santri itu hanya bohong-bohong, karena sering di sini Muslim itu menuduh saya bohong-bohong, tapi suruh membuktikannya dia nggak mampu. Tergantung lah Bang. Jadi pola pikirnya lah. Jadi yang jelas bahwasanya kalau kami yang Muslim yang sesungguhnya Muslim itu Bang, bahwasanya memang kami tidak bisa memaksakan hak dan kewajiban Anda memeluk Kata agama apapun. siapa? Menurut Bang Welly, Bang. Menurut agama Islam, kalau ada orang murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam, diapain? Diapain? Ya terserah dia Bang. Nah. Mau diapain? Pantesan Anda masih Islam Kalau karena Bang Anda Edi- nggak tahu. Bang, Bang Edis menurut saya. agama Islam, orang yang mengganti agamanya harus Sekarang kalau gini, kalau Bang Edis mendapat hidayah, tiba-tiba Bang Edis mendapat hidayah masuk ke Muslim, itu bagaimana Bang? Apa perlu Tidak kita cemung apa mungkin, karena saya tahu menjadi seorang Islam maka Anda akan berubah menjadi jahat. Nuh, nggak percaya. Bang, saya sudah bilang. Bang, dengerin ya, Bang Welly. rahmatan lil alamin Bang? Dia itu Islam itu Bukan, Bang. Bukan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil kelamin. Loh, tidak percaya. Bang, dengar. Bang, dengar.
menjadi Islam itu akan memanjakan kelamin Anda. Betul atau tidak? Enggak. Loh, Enggak. Anda boleh mencari istri-istri dengan harta yang Anda miliki, betul? Tergantung pola pikirnya yang mana. Aduh, sudah saya bilang Bang, Anda itu salah ucap terus. Bukan rahmatan lil alamin, rahmatan lil kelamin. Nah, berarti Anda yang salah ucap itu. Oke, sekarang saya tanya, Bang. Kalau Anda sebagai Muslim berpedoman dengan Al-Quran, Anda walaupun sudah punya istri, boleh tidak Anda mencari istri-istri lain dengan uang yang Anda miliki? Tergantung dari segi mana dia berpikirnya. Kalau umpama saya, kalau lagi saya banyak uang, saya memperbaiki rumah tangga dan istri saya. Bukan, saya kasih tidak bahan tanya istri itu. saya. Menurut Al-Quran, boleh tidak Anda mencari istri-istri dengan uang yang Anda miliki? Kalau dengan uang tidak ada Bang, tidak ada yang mengatur di dalam Al-Quran satu hadis pun yang kalau karena banyak uang mau terus. Itu bukan dari ayatnya. Boleh, aduh masalahnya begini. Mana Bang? Di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-24, ayat yang Oke, ke-34. Bacakan apa? Baik, saya bacakan. Memang mereka, kenapa sih kalian tidak setuju bahwa agama Islam itu rahmat bagi kelamin Anda? Anda ini sungguh nekat yang nyata ya. Saya bacakan. Surat An-Nisa ayat yang ke-34. Saya akan bacakan ya. Bacakan. Perhatikan ya. 24 ya. Kan udah salah kan? Aduh, Bang Edis. Oh, tidak salah, cuma salah sebut nomor saja. Oke, nih saya bacakan. Diharamkan bagi kamu perempuan-perempuan yang telah bersuami. Jadi nggak boleh Anda mengawini perempuan yang telah bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Jadi budak-budak yang kamu miliki walaupun ada suaminya halal. Oke? Bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan juga bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, yakni kamu mencari istri dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Tuh jelas ayatnya. Surat An-Nisa ayat ke-24. Anda kaget. Ya gimana gak kaget? Orang baca Quran aja gak dibaca artinya. Bukan Bang. Sekarang persoalan itu tafsir daripada Al-Quran tersebut. Ini bukan Kalau tafsir Bang. Ini ayat Al-Quran. Oh iya, cara menafsirnya Abang. Sekarang cara menafsirnya Saya Bang gak Edis menafsirkan. juga Saya Bang hanya Edis. membacakan saja terjemahannya. Sekarang terjemahannya apa yang disampaikan tadi Bang Edis itu. Anda Edis sudah itu bisa halal menafsirkan bagi bahwa Anda. apa itu? Dengarkan. Allah itu menghalalkan bagi Anda perempuan-perempuan. Apa saja yang dihalal-halalkan? Ya, yang pertama yang diharamkan itu perempuan yang sudah punya suami. Itu diharamkan Ya, bagimu. Nah, tapi perempuan-perempuan yang sudah bersuami boleh asal dia menjadi budakmu. Nah, makanya kalau orang ke Arab, ya kan jadi TKW di Arab walaupun suaminya di Indonesia, boleh. Makanya walaupun jadi TKW di Arab, pulang-pulang sudah hamil dari anak majikannya. Loh, tidak percaya ini, aduh. Bang, makanya gini, makanya sesekali itu merakyat. Apa gunanya merakyat? Karena obrolan-obrolan di warung kopi, obrolan-obrolan di pasar, di tengah-tengah masyarakat, kita akan tahu apa yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seperti lagunya Slank itu loh, tahu kan lagunya Slank? Hei bung yang di atas sana, coba turun ke jalan. Lihat-lihat situasi gitu. Emang mau jual obat turun ke jalan. Loh, makanya gini.
cerita-cerita orang yang pernah kerja ke Arab, ya kan? Wanita-wanita yang pernah kerja ke Arab, memang rata-rata begitu diperlakukan. Gimana? Itu hanya framingmu aja Bang Kok Edis. framing? Memang Ya itu iya, cerita-cerita yang Kalau tunjukkan satu siapa? Nanti kita bisa cek. Sedangkan Al-Quran saja sebagai kitab yang paling fundamental aja Anda tidak tahu. Anda tidak mau tahu. Gimana mau yang lain? Gimana? Oke, jadi maksud saya begini ya. Yang saya maksud kepada Bang Welly, Islam itu rahmat bagi kelamin Anda. Betul? Wah, Karena dia betul. akan memanjakan. Betul menurut Anda. Lu kok menurut saya lo. Baik. Saya akan buktikan bahwa Islam itu rahmat bagi kelamin. Sebentar, nih. Anda bilang rahmat bagi alamin. Jangan salah ucap. Ingat, salah ucap beda makna. Nih. Iya, oke, mana Salah Hafiz? ucap, salah lafaz, salah kolkola itu akan beda makna. Betul. Nih. Oke, nih. Ini bukti bahwa Islam itu rahmat bagi kelamin. Sebentar nih, dengarkan. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah... Malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga. Di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. Itu. Terus, Pak. Jangan ditutupin, Bu. Jangan menyembunyikan wajah, Bang. Aduh, Anda malu ini. Kalau Islam rahmat bagi kelamin Anda, aduh. Loh, Ya, berarti enak dong kalau di surga. Istrinya iya pada perawan. makanya kenapa Anda dari tadi menolak bahwa Islam rahmat bagi kelamin? Aduh. Apakah Anda sudah mengakui bahwa Islam rahmat bagi kelamin? Wah, saya tidak mengakui Bang. No. Mana sih ini orang ini? Aduh, gimana ini? Itu. Bang, sekarang saya tanya. Menjadi seorang muslim dijanjikan Allah gadis-gadis yang berpayudara besar. Dijanjikan oleh Allah akan memecah perawan banyak wanita-wanita 72 bidadari. Bahkan burung-burung muslim nanti di surga itu akan berdiri 70 tahun. Saya tanya, nikmat mana lagi? Sebentar, nikmat mana lagi yang Anda dustakan? Nah, kabur dia saudara-saudara. Sulit. Aduh. Kenapa sih kok kalian itu mengatakan bahwa saya ini fitnah? Apa yang saya katakan itu benar atau fitnah coba? Kalau rahmat bagi semesta alam, saya belum lihat Islam rahmat bagi semesta alam. Buktinya di Timur Tengah, ya kan, perang terus. Afghanistan, Pakistan yang menerapkan syariat Islam malah kacau balau, nggak karu-karuan. Pakistan menjadi negara yang paling terseram di dunia. Afghanistan juga begitu, korupsi di mana-mana. Termasuk negeri Konoha tercinta. Mayoritas Muslim, tapi korupsi tinggi setinggi-tingginya. Lalu di mana rahmat bagi semesta alamnya? Sungguh kamu nekat yang nyata kalau mengatakan Islam rahmat bagi semesta alam. Yuk silakan. Kita kasih naik ada Ketut Bambang 96. Wah, Ketut. Kalau Ketut setahu saya banyak teman saya Ketut. Tapi dari Hindu ini kok Ketut Bambang tapi pakai jilbab. Kita tanyakan dulu aja ya. Halo Ketut Bambang. Halo Bang.
Ya, Bang Ketut Muslim, Bang Ketut. Aku Hindu, Bang. Hindu, tapi di profilnya Bang Ketut pakai jilbab. Itu istriku. Oh, istri Muslim. Berarti nikah beda agama ya? Iya, betul. Oke, tapi masih menjalankan Jangan agama. bahas itu, Bang. Jangan bahas itu, Bang. Aku cuman sering nonton abang, pengen ketawa-ketawa aja gitu. Oh, begitu. Nanti kalau istri nonton, nanti dia tidak marah. Ini dia ada. Oh, dia ada ternyata. Udahlah, Bang, aku turun aja, Bang. Oke, Aku cuma nonton dari bawah aja. Oke, terima kasih Beli Ketut. Oke, yuk turunkan, Bang. Iya, itu ya teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman, Anda jangan salah sangka ya teman-teman ya. Saya itu pengen tuh sebenarnya apa tuh? Islam, Kristen, Hindu, Buddha jalan bersama-sama. Ya kan? Islam, Hindu, Buddha, Konghucu jalan bersama-sama. Itu sebenarnya yang kita harapkan teman-teman. Tapi masalahnya yang Islam ini terus-menerus bahas agama Kristen. Didiemin makin ngelunjak, malah makin konten menjadi-jadi, malah diundang wapres. Iya. Bayangin teman-teman, seorang wakil presiden mengundang penceramah Muslim datang ke Indonesia, bahasin agama Kristen. Iya. Namanya siapa? Namanya Jakar Turun. Iya, kalau orang Islam teman-teman ketika dia kan bikin challenge tuh si Jakar Turun. Oh, challenge siapa Kristen di shomen the Bible Iya. Itu adalah pernyataan Zakir Naik ketika dia ke negara kita tercinta ini. Apa yang dikatakan oleh Zakir Naik? Saya tantang, saya terjemahin ya. Saya tantang seluruh umat Kristen di Indonesia ini untuk menunjukkan di dalam Bible di mana Yesus berkata, saya adalah Tuhan sembahlah saya. Oh, dan umat Muslim yang nonton, Allahu Akbar. Coba. Kalau begitu terus-menerus dibiarkan, ya kan? Kok seolah-olah Kristen kayak nggak ada jawaban nih, kayak diem-diem aja. Seolah-olah bener yang diomongin. Nah makanya saya buka forum. Saya tahu tentang agama Islam. Gitu loh. Jadi makanya teman-teman, kalau Anda mau nyubit orang, Anda harus siap juga dicubit. Dan kalau Anda dibahas agama Anda jangan marah-marah. Kecuali Anda kibarkan bendera putih, nyerah. Kami umat Muslim mengibarkan bendera putih. Kami tidak berani lagi bahas agama kalian. Sebab ketika agama kalian membahas agama kami, maka agama kami akan musnah. Baru enak kita kan? Gitu loh teman-teman. Itu yang kita harapkan tuh seperti itu ya. Saya mengatakan yang benar teman-teman. Saya nggak mengada-ngada. Seperti itu ya. Yo, jadi silahkan kalau kalian Muslim, di mana coba? Coba kalian bilang dulu, Bang, Anda itu salah loh, mengatakan begini dan begini. Coba nggak apa-apa, kita omongin itu coba. Tapi apa tanggapan Anda tentang Departemen Agama yang bahas Bible? Apa pernyataan Anda tentang bagaimana Ustadz Abdul Somad kumpul dengan MUI. Ini bukan oknum loh. Anda jangan bilang oknum-oknum terus. Ketika Abdul Somad melecehkan, mengatakan di dalam salib itu ada jin kafir. Jin kafir itu manggil-manggil. Haleluya. Pernyataan itu sebenarnya sebuah fitnah yang keji terhadap agama Kristen. Lalu apa yang dilakukan Abdul Somad? Ngumpul sama sesamanya MUI. Saya membahas agama saya. Di dalam agama saya, laqad kafara lazina. Mereka-mereka juga yang rapat.
Ya gimana? Tapi kalau ada orang Kristen, ya kan, nyenggol agama Islam, masuk penjara. Itu teman-teman. Jadi ini bukan sekali dua kali teman-teman, ya. Kejadian-kejadian ini itu sudah berulang-ulang, terus menerus terjadi. Ya kan? Dari mulai zamannya Pak Harto, ya. Karena sejarah itu biasanya berulang teman-teman. Dunia ini gitu-gitu aja kok. Ya perhatikan ya dari masa ke masa, dari zaman purbakala sampai sekarang. Dia muter-muter gitu terus polanya dunia ini. Ya kan? Dan di negara kita juga muter-muter kayak begitu. Ya kan? Selalu dipersekusi. Dari mulai siapa? Mulai Arswendo mengadakan polling. Cuman polling doang. Polling, siapakah tokoh favoritmu? Kebetulan para pembaca majalah itu menempatkan Arswendo terus di bawahnya Muhammad. Ngamuk orang Islam. Ngamuk. Karena nama Muhammad di bawahnya Arswendo. Ngamuk. Ibu Meliana minta supaya azan dikecilin. Ngamuk. Ngamuk. Jadi di manakah rahmat bagi semesta alamnya itu di mana? Itu omong kosong belaka. Gitu loh. Coba seandainya kamu muslim, ya kan, tidak membahas-bahas agama lain untuk membenarkan agamamu, ya kan, kamu urus agamamu, mustahil saya akan tampil untuk menjawab bahas-bahas agama Islam, mustahil, gitu loh teman-teman, ya, ayo silakan. Ada saudara Kacong Fikri. Kacong Fikri. Gimana Cak kabarnya Cak? Alhamdulillah baik. Oke, ya Bang Kacong ya. Nyalakan kamera Cak Kacong. Gimana Cong? Ya gimana kabarnya kamu? Kabar baik Cong. Gimana Kacong kabarnya Cong? Ya baik. Baik. Udah banyak gimana? mulung koin ini, Dis. Cong. Surat ya, Dis. Kenapa kamu musyrik, syirik, ya kan? Dan pusing 7 keliling melihat orang. Ketika ada orang kasih mawar begitu, Cong, kamu stres gitu, Cong. Aduh, stres pala saya, coy. Gitu, Cong. Memang selain menjadi musyrikin, kamu juga termasuk orang-orang yang syirik. Lagi kamu termasuk orang-orang cemburu. Memang begitu ya. Makasih teman-teman yang kasih gift. Ya, Dis. Kenapa, Cong? Memangnya yang dimaksud musyrik ya kayak orang ngasih koin gitu ya. Ya sirik lah kamu. Ketika ada orang Kristen suka dengan channel Edis TV memberikan saya gift, kenapa kamu sirik? Kenapa kamu susah melihat ada orang memberikan saya gift? Susah hidupmu, Cong. Itu aja kamu Memang sulit nih teman-teman. Cuma nggak doang, orang nggak boleh. Pemikiran kamu itu salah, Dis. Justru kamu yang salah, Cong. Ya kan aku tadi bilang udah Cong. banyak mulungkuin, Dis. Loh, iya kenapa kamu bertanya seperti itu? Ini kamu ini persis seperti di lagu Iwan Fals itu, Cong. Istri iri lihat tetangga, punya barang baru. Aduh berat ini Acong. Gimana Cong? Gimana? Apa mau kamu bahas Cong? Ya Cong, gimana? Terserah mau bahas kamu apa Cong? apa yang mau dibahas. Kamu yang punya room. Kali ini kita membahas ini Cong. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri. Betul Cong? Betul. Iya, terus apa yang mau dibantah?
terus apa yang mau dibantai? Ya sudah, kamu sudah mengiyakan Ada kan bahwa ketika seorang Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, betul? Contohnya gini aja, Dis. Kalau kamu pengen tahu, contohnya gini ya. Seumpama kamu dikejar orang, mau dibunuh lah intinya ya. Terus kamu sembunyi. Ini Kacong ini Terus ngomong orang yang apa mau sih? dibunuh itu Cong, dengar. Coba, mau kasih Kacong, contoh dengar doang. dulu, dengar, Kacong, tenang. Yang saya bahas di sini apa, Kacong? Yang menjelaskan Al-Quran disitulah dia harus Al-Quran. berdusta. Kan? Oke, ketika seseorang Muslim membuka mulutnya untuk menjelaskan Al-Quran, maka di situ dia harus berdusta. Betul atau salah? Tergantung apa yang didustai, Dis. Iya, artinya seorang Muslim harus berdusta untuk menjelaskan Al-Quran, betul? Ada tempatnya ya kalau Iya, kalau mau sudah berdusta, mengiyakan apa ada- lagi? Bukan ada tempatnya kan aku nggak jelasin. Iya, terlalu artinya lebar ke kamu. Anda harus berdusta untuk menjelaskan kitab Allah itu. Oke lah, Cong. Berdusta Kalau dalam Anda sudah bidang mengiyakan, apa itu dulu? ya sudah selesai. Kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain lagi. Selamat siang, Kacong, Fikri, ya. Makasih teman-teman yang mensupport ya. Terima kasih. Nah, teman-teman sekalian ya, di sini kita ingin menyajikan diskusi yang baik ya, yang sehat seperti itu. Kalau ada di channel-channel lain ya, biasanya Muslim itu juga siaran. Mereka maki-maki, fitnah dan segala macam. Jangan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Ya, kalau saya kalian dapati fitnah, kalau saya kalian dapati menghujat begitu, coba Anda buktikan. Jika kalian sanggup bisa membuktikan bahwa saya menghujat atau memfitnah agama Islam, saya terjun dari Monas. Coba sebutin satu hal yang saya fitnah tentang agama Islam. Kalau Anda mampu, di situ saya lompat dari Monas. Yuk, silakan. Bang Indra, selamat siang Bang Indra. Bang Indra. Oke, saya turunkan dulu ya. Sekali lagi teman-teman perhatikan apa yang kalian pencet ya, perhatikan. Jadi teman-teman pastikan kalau Anda naik, Anda seorang Muslim. Oke, ada Lita, dari tadi dia mengajukan permintaan naik ini. Ya silakan Lita, nyalakan kamera. Saudari Lita. Halo. Hai. Iya, Lita, apakah Anda seorang Muslim? Enggak bang, aku orang Kristen dari lahir. Cuman lucu aja. Aku kan tinggal di Jepang. Terus ketemu. Tapi harus dinyalakan kamera dulu Kak Lita supaya. Nah. Itu mate. Coba mate gimana cara kamera? Silakan coba. Hai, coba mate. Coba mate. Silakan. Coba mate. Sudah saya kirimkan itu. Ya. Hai. Hai. Kure. Konnichiwa. Konnichiwa. Oke. Ya kenapa sih orang Jepang tuh selalu kenapa? Selalu begitu. Tapi ini jangan heran ya teman-teman ya. Kalau Anda pergi ke Jepang, abang itu kalau live itu bikin aku ketawa. Kalau malam mau tidur terus abang kan dari Amerika ya. Aku mau tidur gitu. Bikin ketawa lagi. Ya. Sudah lama nonton Edis TV?
berapa bulan gitu ya, Bang. Oke. Lucu banget tahu. Oke. Bang Edis itu mewakili Muntun kayak gimana gitu ya, kayak mewakili banget gitu. Betul. Oke lah. Oke. Kita berikan kesempatan kepada yang lain dulu ya, Kak Lita ya. Iya, cuman mau kirim salam buat Bang Edis. Gambate, semangat. Arigatou gozaimasu. Sugoi ne. Oke. Makasih ya, saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Selalu support. Ya, teman-teman saya turunkan ya. Jadi teman-teman, kalau Anda pergi ke Jepang ya, Anda belanja di warung-warung begitu, semua Anda lihat orang yang mirip Syahrini. Nah, memang iya. Kalau Anda pergi ke Jepang ya, tidak ada satupun perempuan yang Anda lihat itu jelek, nggak ada satupun. Nah, itulah hebatnya Jepang, teman-teman ya. Semuanya Syahrini. Oke, ayo kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada sebentar. Al-Syekhuna Maulana. Oke, Al-Syekhuna Maulana. Oke. Ya. Al-Syekhuna Maulana. Halo Bang Maulana. Macet dia tuh. Halo Maulana. Maulana ya Maulana. Janganlah kau macet. Oke lah. Karena Maulana macet-macet, kita turunkan dulu ya, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar kita lihat ada. Waduh, Rijal lagi. Panjang kepala ngobrol sama Rijal ini, aduh. Rijal, nyalakanlah dulu kamera itu Rijal. Ayo Rijal. Aduh. Gimana lagunya, Jal? Tong galamoy jagung. Yuk, silakan Jal. Gimana Jal? Ada nggak cara-cara terhormat untuk meminta-minta itu, Dis? Karena aku melihat, ya, menjadi kaum musyrikin dan musyrikin lagi. Jal, denger Jal. Nih, ya? kamu denger dulu, saya mau ngomong sama kamu Jal. Dengerin. Jal, saya itu Jal, ya. Ini yang nonton ini banyak Jal, yang tahu saya ini yang nonton Jal. Saya itu Jal, seandainya di Indonesia itu boleh Islam bahas agama Kristen seperti boleh Kristen bahas agama Islam, seperti orang Islam bahas agama Kristen, Jal, betapa enaknya saya Jal menggulung kalian. Tahu nggak kamu Jal, saya itu Jal harus meninggalkan apa yang saya punya Jal. Rumah saya tinggalin. Kerjaan saya tinggalin. Karena apa? Karena ketika kalian saya jawab, kalian datang mempersekusi. Udah, boleh ku jawab? Boleh Terus Des? kenapa kamu kok musyrik gitu terus nggak senang? Kenapa? Ya, masalahnya Dis, begini Dis ya. Yang kau bahas itu adalah Al-Quran ya.
sementara kau sendiri nggak bisa membaca Al-Quran, ya. Tidak satu orang Islam pun yang akan percaya tentang pembahasanmu. Orang-orang Islam yang beriman tidak akan satu orang pun yang percaya dengan bahasan. Cuman oten-oten yang akalnya terbelakang itu, dia bahagia mendengar ucapanmu itu, ya. Sudah. Kau tahu, kau nggak bisa baca Al-Quran, yang kau bahas itu Al-Quran. Makanya kau jatuh kepada penghinaan. Coba kalau kau pelajari dulu ilmu Al-Quran, ya, seperti orang Belanda yang nyamar kemudian jadi ulama di Aceh, nggak akan ada persekusi, ya. Kemudian dia bisa, ya, mentafsirkan Al-Quran. Kau nggak ada ilmu Al-Quran, kau nggak punya. Kemudian kau bahas Al-Quran, ia jatuh ke penghinaan karena ketika ditanya nanti oleh orang-orang yang paham ilmu Al-Quran, kau nggak bisa jawab. Sudah? Itu masalahnya, makanya kau kabur, ya. Ya, silakan. Rijal, kau ini yang dibahas apa? Kau lari kemana-mana, Rijal. Rijal, pertama, kamu tadi bilang sama saya, caramu ada koin-koin segala macam. Kamu lari bahas yang lain, yang ditanya apa? Yang dibahas A, kau bahas B. Saya bahas B, kamu kecil. Sekarang saya tanya sama kamu, Rijal. Dengar. Kamu tadi ngomong, saya dengerin. Apakah benar Muhammad buta huruf, tidak bisa membaca? Nah, meninggal langsung kan ditanya itu. Apakah Muhammad buta huruf? Ya benar. Apakah benar? Rijal, sebentar dulu, jawab dulu. Muhammad buta huruf nggak? Iya. Kalau diskusi itu, kau tanya aku. Aduh. Aku tanya tadi kan kau kamu bilang sama saya, kamu itu tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana mungkin kamu mau bahas Al-Quran? Kamu menista agama, betul? Saya tanya sekarang, apakah Muhammad buta huruf? Iya benar, aku bilang. Bagaimana kamu berstandar ganda? Muhammad buta huruf, gak bisa baca, kau dengerin dia jelasin Al-Quran. Sementara saya, walaupun saya buta huruf Arab misalnya, saya masih bisa baca-baca dikit-dikit. Muhammad buta huruf gimana? Berarti dengan ukuran yang kamu pakai, sesungguhnya kamu telah melakukan kesalahan fatal. Kenapa kamu mendengarkan Muhammad yang buta huruf? Kalau memang buta huruf tidak mampu menjelaskan Al-Quran. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Dan tiadalah Rijal motor itu, melainkan termasuk orang-orang yang nekat. Dan orang-orang yang seperti Rijal motor itu, tempatnya tiada lain adalah di neraka jahanam. Dan tahukah kamu apa itu neraka jahanam? Yaitu mereka yang menolak kebenaran ketika dibacakan kepadanya kebenaran. Gimana? Baik, kita jawab ya. Benarkah Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak bisa membaca? Benar, jawabannya benar. Tetapi yang dijelaskan kepada kami itu adalah hal-hal yang telah diketahuinya. Ya, hal-hal yang sudah tahu dia. Nabi itu diberikan kepada standar ganda bener memang mereka ini. Selalu standar ganda. Kalau ada orang Kristen gak bisa baca Quran, kamu aja baca Quran gak bisa. Justru kami meneladani Muhammad. Kami ikut sunnah Rasul. Dia tidak bisa baca Quran, dia ngomong tentang Quran. Betul. Udah, kau tadi ngomong, aku diam deh. Sekarang. Panas dia. Ya silakan. Aku ngomong. Silakan. Kau harus diam ya. Maka aku menjawab. Aku belum bertanya pun, kalian sudah kejang-kejang ya. Begini. Apakah nabi kami itu adalah buta huruf? Benar, nabi kami itu nggak bisa membaca dan menulis. Tetapi Al-Quran itu diturunkan kepada dia dengan bahasa yang sudah dipahaminya, ya.
dia tahu makna-makna dan arti-artinya, dan ada yang menulisnya. Oke. Tetapi anehnya bagi kami, ya, ketika Tuhan kalian itu jadi manusia. Lompat nih. Ini nih, bukan lompat nih. Tadi saya bilang, kita bahas A, dia ke B. Dari B kita desak ke B, dia ke C. Aduh, memang Rizal ini memang. Sebentar dulu Rizal. Aku balas bertanya. Tenang dulu. Kamu bilang Muhammad tidak bisa baca. Beginilah. Sudah kamu akui Muhammad tidak bisa baca. Terima kasih atas pengakuanmu. Nih, menurut Buya Sakur, orang yang bilang Muhammad tidak bisa baca akan dilaporkan ke Mabes Polri. Ini yang benar yang mana? Satu bilang Muhammad bisa baca, satu bilang Muhammad gak bisa baca. Coba, menurut wahyu yang pertama kali turun itu kan Iqra, bacalah, betul? Ya. Kalau yang menyuruh Muhammad untuk membaca, bacalah itu siapa? Malaikat. Dia tahu nggak kalau Muhammad nggak bisa baca? Des, yang turun itu. Des. Ya. Kau dengar. Des. Ya. Cah, ini anunya. Suaramu itu loh Rizal. Des. Dengar dulu. Muhammad kan nggak bisa baca. Jal, tenang dulu Jal, tenang. Muhammad kan nggak bisa baca. Ada malaikat ngomong sama dia, bacalah. Menurut kamu itu malaikat tahu nggak Muhammad itu buta huruf? Itu artinya baca, bukan sekedar membaca. Dia tahu nggak Muhammad buta huruf? Malaikat menyuruh, kau jangan ngarang-ngarang bebas. Nggak ada di sana malaikat menyuruh bahwa yang Iqra itu apa arti Iqra? Itu baca, ya bacalah, benar baca, betul. tapi bukan membaca buku, ya. Membaca buku, kau itu makanya kau nggak akan paham. Menurut Bu Anu, kitab sirah, menurut kitab sirah, di situ bisa gantian nggak? Waduh, inilah kau bilang. Terus apa yang dibaca? Terus apa yang dibaca? Iqra. Iya, Iqra baca. Itu Oke, ketika orang suruh baca, berarti ada tulisan nggak di situ? Nggak ada tulisan, maka di sana nggak ada tulisan. Di sana ayat. Memang mereka ini disuruh baca tapi nggak ada tulisannya. Sudah saya bilang, makin kalian pelajari agama Islam, makin pusinglah Anda di situ. Bagaimana dia disuruh membaca tetapi tidak ada tulisannya? Itu makanya kau tidak akan paham kalau dijelaskan. Kamu tidak akan paham. Jurus pamungkas Wiro Sableng, kamu akan memahaminya. Kami seluruh umat Islam, bahkan seluruh profesor-profesor yang ada di dalam Islam, peneliti-peneliti yang ada di dalam Islam, tidak ada pernah mengatakan satu kata pun bahwa Al-Quran itu adalah kitab palsu atau dongeng. Tapi Alkitab kalian diucapkan oleh profesor kalian, oleh orang yang melakukan penelitian, oleh ahli sejarah kalian bahwa ini adalah palsu, dongeng, dan dari imajinasi. Masa kitab yang dari dongeng, palsu, dan imajinasi kalian anggap sebagai kitab suci? Otak dan akal kalian di mana? Yang membedakan manusia dengan hewan adalah otaknya, ada pada otaknya. Ketika otak nggak dipakai, apalagi menentukan kitab suci atau kitab palsu, ya, maka derajat mereka sama dengan hewan ternak. Jadi, kumohon kamu kembali jadi manusia. Jangan kau lama-lama menjadi hewan itu, begitu ya. Sudah? Oke. Lah, udah silakan. Baik. Kita pokoknya akan pukul dia dengan argumen dia sendiri. Baik. Jadi ketika tadi ada orang yang mengatakan bahwa Bible itu berisi dongeng-dongeng, hayalan-hayalan, lalu Anda meyakini itu sebagai kebenaran, betul? Iya, kalian mengaku bahwa ini berasal dari... Aduh. Saya dengar, kamu kan tadi sudah bicara. Boleh gantian? Itu makanya kau kan bertanya. Ini boleh berasal dari bergantian?
Boleh bergantian? Silakan. Bahwa orang yang berkata bahwa Bible berisi dongeng-dongeng itu adalah kebenaran, sehingga kamu gunakan itu untuk menyerang kami. Baik, baik. Kalau memang Bible itu berisi dongeng-dongeng, dampaknya, akibatnya Quran ikut dongeng-dongeng juga. Saya kasih contoh. Di dalam Bible disebutkan ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menghadapi sebuah jalan buntu di mana laut Teberau ada di depan mereka. Sementara pasukan Firaun dan bala tentaranya sudah mengejar dari belakang. Lalu dengan kuasa daripada Tuhan, di situ disebutkan bahwa laut Teberau itu terbelah. Dan menurut Anda tadi itu adalah hanya dongeng-dongeng, betul? Betul atau enggak? Dis. Aduh, sebentar dulu. Enggak ucapan. Dengar. Dengar dulu Rijal. Jangan kau framing. Masalahnya kau framing. Ya. Kok panik? Tadi kan Anda bilang itu dongeng, betul? Ngapain? Bukan aku. Nah, sekarang bukan aku. Tadi bilang katanya dong. Tadi kan kamu mengutip bahwa orang, dengar dulu Rijal. Kamu kan bilang, orang bilang bahwa itu dongeng dan kamu iyakan. Karena apa? Karena kamu itu gunakan itu untuk menyerang saya. Nah, baiklah, saya iyakan dulu sementara. Berarti Musa membelah laut itu dongeng. Pertanyaan saya, di Quran ada nggak kayak begitu? Musa membelah lautan. Bukan orang bilang, tetapi Sebentar. Di Quran ada nggak Musa membelah lautan? ada. Ya, Berarti kamu lagi nyerang Quranmu. bukan nyerang Quran. Ini gimana makanya saya bilang. Aku bilang ya. Memang orang Islam ini teman-teman. Ini adalah Tongkat yang dongeng. dipakai untuk senjata yang kau pakai untuk memukul saya pukul kena kepalamu sendiri. Ini adalah kitab palsu. Ini dengar ya. Ini adalah kitab Rijal. palsu. Dongeng dan iman. Ya, itu bukan kata saya. Oke, Itu jelas sekarang gini aja, orang Rijal. yang berkata. Sekarang gini Itu aja. adalah profesor dari kalangan kalian sendiri. Iya, dan kamu Dia mengiyakan itu betul? Dia melakukan penelitian tentang Alkitab, kemudian dikatakannya bahwa hasil kesimpulan dari penelitiannya. Oke, dan kamu percaya? Kamu percaya Bahwa dengan itu? kitab ini adalah palsu, dongeng dan imajinasi. Oke, kamu percaya dengan itu? Kitab ini adalah palsu. Percaya kamu Yang dengan itu? melakukan penelitian itu adalah Iya. profesor. Kok kamu ulang-ulang sih? ahli Saya sudah sejarah. paham pertanyaan saya. Kamu percaya dengan dia? Percaya. Percaya? Karena tidak ada satu kebenaran pun yang ada di dalam ini. Tidak ada satu kebenaran Oke, pun. baiklah. Kamu percaya Boleh dengan tahu dia? Apakah menurutmu di dalam ini ada kebenaran nggak? Rijal, tadi kan kamu sudah ngomong jangan boros-boros bicaranya. Bentar dulu, Dis. Aduh, Menurutmu di aduh. dalam ini ada kebenaran? Dengar. Bentar dulu. Menurutmu di dalam Ini macam ada bibir kebenaran plus nih nggak? orang nih, bibir plus. Biarlah bibir plus ya, biar siaran mereka. Bibirmu jangan ikutan jadi bibir plus dulu. Oke, dengar. Gini, kamu kan sudah mengutip bahwa seorang profesor bla 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 mengatakan tidak ada kebenaran di dalam Bible ini, semua isi dongeng-dongeng. Kamu percaya dengan itu? Percaya. Lah, karena Oke. memang nggak ketemu. Baik, ada karena satu kamu kebenaran percaya, di dalamnya. karena kamu percaya, baik, saya kasih contoh. Di dalam Bible disebutkan Musa membelah laut. Di dalam Quran disebutkan Musa membelah laut. Kesimpulannya adalah, jika kamu percaya dengan dia, kesimpulannya adalah, maka kamu harus menyimpulkan bahwa Musa membelah laut itu hanyalah dongeng, betul? Bukan seperti Nah, itu. mulai. Angel. Wis, angel tenan tutur. Pernah Angel dengar tenan ajaran pagan? tutur. Kau pernah dengar ajaran pagan? Berat nggak? ini Rizal nih. Ya? Kau yang berat masalahnya. Ya. Berat gimana? Di sini Kamu kan sudah bilang itu dongeng. Ternyata di Quranmu ada.
bukan seluruhnya. Ingat ya. Sekarang bukan Ada- seluruhnya. Tadi kamu bilang tidak ada satupun kebenaran di dalamnya, Nekat, betul? Benar-benar nekat yang nyata. Benar-benar Aduh, nekat yang Rija. nyata. Wes, angel. Jelas. Angel. Kan di sini. Oke lah. Jal, Ini kan nanti aku makin saya katakan terusin bahwa ngobrol sama ini kamu, Jal. Dengar, Jal. adalah dongeng Makin saya dan terusin ngomong sama imajinasi. kamu, Harusnya. makin Harusnya. pusing nanti saya. Harusnya kalau kau berakal, harusnya kau di mana dongengnya? Harusnya kau tanya di Loh, mana enggak tadi kan kamu bilang, kau bertanya? menurut dia, menurut dia bahwa semua isinya tidak ada satupun kebenaran di dalamnya. Terus saya tanya sama kamu, apakah kamu percaya omongan dia Rijal? Kamu bilang iya. Artinya semua dari A sampai Z itu dongeng, betul? Iya benar, enggak ada kebenaran di dalam. Ya. Berarti bagian-bagian Quran ikut pula ke dalamnya merupakan dongeng juga, betul? Beda, Dis, ya. Itu beda. Karena Oke, baik. kau mau Oke, gini. buktikan nggak? Kita Kau mau jelaskan. buktikan Gini, nggak? Rijal. Ntar dulu. Sebentar, Kau mau saya buktikan gini. bahwa di Saya dalam ini nggak ada sebentar. kebenaran. Saya ini termasuk orang yang aduh, makanya dengerin saya ngomong. Saya itu dulu waktu saya SMP, saya itu sangat menggandrungi yang namanya sejarah. Makanya teman-teman saya hobinya jalan-jalan ke pantai, saya malah hobinya ke museum. Waktu zaman study tour, ya kan? Ke museum malah ngerokok-ngerokok dulu. Saya bisa seharian di museum karena saya senang dengan sejarah. Sekarang gini, coba saya tanya sama kamu, apa ciri-ciri dongeng? Coba. Dongeng itu adalah kisah-kisah Enggak, saya yang tanya ciri-ciri, dibacakan. bukan definisi dongeng. Saya tanya ciri-ciri sesuatu itu dongeng atau fiktif belaka. Apa ciri-cirinya? ya tidak sesuai dengan yang terjadi, adalah imajinasi yang keluar. Ini dongeng ya. Dongeng itu adalah cerita yang diceritakan kepada Iya, orang-orang. ciri-cirinya apa? yang Ciri-ciri bahwa akalnya- sesuatu Ntar itu dulu, dongeng. Dengar dulu ya. Dongeng itu adalah cerita yang diceritakan kepada orang-orang untuk menghibur mereka, kepada orang-orang yang akalnya belum sempurna. Untuk Yang saya menghibur tanyakan mereka. sama kamu Rijal, Itulah ciri-ciri dongeng. sesuatu Ya. itu merupakan Harus sebuah sempurnakan peristiwa. dulu. Aduh, Rijal nih ngomong terus. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Zaman kita SD, kita pasti tahu dongeng ini. Ada kancil, oke? Dia mau nyebrang sungai, betul? Nah, ketika dia mau Ya. nyebrang sungai, ada buaya di situ. Nah, buaya ini mau makan si kancil itu. Nah, terus si kancil bilang gini, jangan saya, dan saya kecil, daging saya dikit. Ntar temen gua mau lewat, ya. Ah, diantarlah dia. Terus dikerjain dia sama si kancil itu, sampai semuanya nyebrang. Akhirnya tidak satupun buaya mendapatkan satu kancil pun, karena si kancil cerdik, ya kan? Nah, saya mau tanya, dulu zaman kita sekolah, ciri dongeng adalah satu, dia tidak bertanggung jawab terhadap tempat kejadian dan kapan peristiwa itu terjadi. Coba saya tanya sama kamu Rijal, di sungai mana peristiwa itu terjadi? Bingung dah kamu, sungai mana? Karena memang hanya dongeng, fiktif belaka. Kapan kejadian itu terjadi? Tahun berapa? Tidak ditentukan. Tidak ditemukan kejadian itu tahun berapa. Tidak ditemukan lokasinya di mana. Itu tanda bahwa peristiwa itu hanya fiktif. Sekarang saya tanya sama kamu. Menurut Qur'anmu, ya, Musa membelah laut tuh di mana? Malah ketawa. Saya tanya sama kamu, menurut Quran, di manakah Musa membelah laut? Laut mana? Sumedang kah? Kemudian laut apa? Laut ini Bakauni atau coba sebutin. Saya kasih contoh di Minang sebentar. Di Padang ada cerita yang sangat fenomenal yaitu Malin Kundang. Ya kan? Nah, kenapa cerita itu fiktif? Pertama, oke, dia menyebutkan tempatnya.
anu batu malin kundang. Kapan, tahun berapa itu kejadian? Nggak ada yang bisa jawab. Itu bukti bahwa itu cuma dongeng. Karena nggak ditemukan tahun berapa, siapa masa pemerintahannya, raja siapa pada waktu itu yang ada di situ. Siapa yang berkuasa, kepala daerahnya siapa. Tidak ditemukan. Itu menjadi bukti bahwa itu hanya dongeng belaka. Nah sekarang saya tanya sama kamu. Menurut Al-Quran, di manakah Musa membelah laut? Jawab, silakan. Jawab. Kau jangan lari-lari dulu. Baik aku jawab juga, tapi jangan lari-lari kau ya. Di laut Jangan apa, lari-lari. coba? Kita sedang membahas bahwa ini adalah Rijal. Berasal dari Ketika cerita saya dongeng. membaca Bible, dengar. dengar Jar, ini dulu. makanya. Kau tadi bicara, aku diam. Ya, silakan, ya. silakan. Ya. Silakan. Maka ketika aku bicara, kau dengar dulu ya. Hmm. Ini adalah ini adalah kitab palsu, berasal dari cerita dongeng dan imajinasi ya. Kau harus membuktikan bahwa ini bukan berasal dari dongeng, bukan berasal dari imajinasi. Itu yang penting harusnya poinmu di sana. Karena saya menurut- heran begini loh, Rijal. Bukankah Quranmu itu mengutip-ngutip apa yang ada dalam Bible? Nggak pernah. Quran mengutip Bible nggak pernah. Oh, begitu. Bible. Oke. Baik, sekarang gini. Dari dalam Al-Quran. Di dalam ya. Quran ada nggak Musa membawa Bani Israel, ya kan? Kemudian mereka dikejar-kejar oleh Firaun, ada nggak? Ya benar, di dalam Al-Quran. Oke, bahkan menurut kamu itu fakta atau dongeng? fakta. Itulah yang Oke, diambil di mana oleh kejadiannya Bible. kalau itu fakta? Inilah yang diambil oleh Bible. Aduh, ini udah nyolong Bible. Sebentar. Coba kita akademis dikit, gak usah bahas dogma. Kejadiannya di mana itu? Musa membawa Bani Israel kemudian dikejar-kejar oleh Firaun. Kejadiannya di mana? Aku jawab pakai data aja ya. Aku jawab Silakan. pakai data karena ini itu makanya ketika sebuah kitab suci tidak ada satu kebenaran pun di dalamnya. Maka Disuruh kitab itu nunjukkan bagaimana data bukannya kita Quran bisa- dipakai. Pakai Quranmu. Ya. Kau takut, jangan takut kau ya. Loh, nah, ini Rijal, gimana saya itu? tanya Nah, ini dia. Quranmu Rijal, menurut Yang pertama, Quranmu ini. di mana peristiwa kejadian Musa membelah laut itu? Ini Malah lari Kau ke nggak Google baca mereka ini. Al-Quran, ya. Kau nggak Rijal, baca Al-Quran. sebentar, Jadi, coba balik dulu kameramu ke sini, Rijal. ikuti Coba, sebentar, orang-orang. Rijal, balik dulu kameramu ke sini. Kita ikuti orang-orang yang telah melakukan penelitian ya. Ini orang-orang yang melakukan penelitian. Ini Rijal. Ya. Rijal, Ini- yang saya tanya ini sama kamu apa? berdasarkan Yang ini. saya tanya sama kamu, Rijal. Menurut Quranmu, Ini coba ini ya. di manakah Musa Dengar membelah dulu, laut? kau mau data. Tadi kau katanya mau data, ini sudah kutunjuk data. Apakah itu Quran? Kau ketakutan. Sebentar. Apakah itu Quran? Kau men-thread. Tapi katanya kau mau data. Apakah ini datanya? Kamu udah nggak percaya lagi Al-Quran dengan kau kan Quran? nggak bisa baca. Ya. Sebentar, kamu nggak percaya lagi Bukan dengan nggak Quran? percaya ini. Coba kau baca ini. Ya udah, saya Kau minta baca data ini, dari ya. Quranmu. Coba ini. Saya minta data dari Coba Quranmu. kau baca ini dulu. Kau baca ini dulu ya. Adakah orang yang menemukan kebenaran di Al-Quran lalu masuk Islam? Ya. Coba ini. Makanya dia ini nggak kan, jawab. ternyata Yang ditanya apa, yang dibahas setelah kita- apa. Ternyata ini. Maka ini menjawabmu ya. Ini menjawabmu di mana Al-Quran itu tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya siapa? Maurice Bucaille. Kau ini membahas tadi tentang Fir'aun ya. Ini Maurice Bucaille ini adalah si orang ahli ya. Ini Fir'aun ini ya. Nah, maka Al-Quran menjawab semuanya sesuai dengan ya ini. Profesor Dr. Maurice Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik ya bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan pada Bentar lagi kena tendang nih kalau kayak gini Rijal nih. Rijal, ini ntar poinnya sudah ini, coba poinnya ini. coba balik dulu kameramu, balik dulu. Aku kenapa takut kau di? Enggak Kenapa takut kau saya takut? enggak. Ya? Takut apanya? Takut, ya? Ya, gini, sebentar. Tanya dulu. Sebentar. Ntar dulu.
Ntar dulu. Yang saya tanya sama kamu apa sih, Jal? Sedikit lagi ya. Enggak, sebentar Tetapi dulu, ketika sebentar. kita Kamu jangan buang-buang waktu, sebentar. Yang saya tanya sama kamu tadi apa? Yang kau tanya, Musa itu membelah laut di mana? Menurut Itu apa? yang kau tanya. Iya. Iya, menurut kejadiannya sebenarnya, ya. Bahwa Kenapa Musa kamu itu, tidak buka Quranmu? makanya penelitian, kau kan nggak tahu Quran. Makanya penelitian itu kan Oke. mewakili akal Sekarang dan pikiran, sekarang gini, ya. biar saya nggak jadi hantu penasaran. Coba di Quran mana Quran menyebutkan peristiwa itu terjadi? Peristiwa apa? Tadi kan kamu bilang di dalam Bible peristiwa Musa membelah laut itu hanya dongeng, betul? Bukan itu yang sekarang aku bilang. bukan Siapa yang dongeng. bilang? Aduh, memang. Berapa saklarmu di situ, Rijal? Saklarmu berapa di situ? Setelah melakukan Sebentar ya, sebentar bukan. orang profesor. Rijal, setelah dengar melakukan- dulu, dengar, tenang. Kau gantian Menurut, bertanya aduh, tadi, kan? kamu ngomong terus. Seorang Dengerin, profesor telah dengerin, melakukan- dengerin dulu. Nih, saya bacakan sama kamu. Sayangnya teman-teman saya nggak bisa balik kamera saya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman saya bacakan. Ini di dalam Bible ya, di dalam Bible saya bacakan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14, bagaimana ketika Musa membawa orang Israel ini keluar dari Mesir. Ya, perhatikan. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Nih, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut itu di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku kepada Firaun, keretanya dan kepada orang-orang yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara orang Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak di depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Datanglah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan orang Israel. Oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga satu orang yang lain tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Rijal, kamu menyimak? Ya. Saya terus, nanti saya minta data dari Quranmu ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah yang kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Sedang di kiri dan kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Jadi ini Rijal, peristiwa ini itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Bahwa dijelaskan bagaimana laut itu terbelah dengan angin timur yang keras sekali sehingga membelah laut. Bagi orang-orang pelaut yang nonton di sini yang udah pernah menyeberangi lautan, mereka pasti sudah pernah melihat kejadian-kejadian angin yang begitu keras bisa membawa air sampai ke belah, pasti mereka lihat juga. Kejadian-kejadian seperti ini ada, memang fenomena alam memang ada. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Mau tanya sama kamu Rijal. Menurut Quranmu, bagaimana peristiwa itu terjadi? Jelaskan. Nah, dan di mana? Tadi saya tanya, ini kejadiannya di Laut Teberau ya kalau di Bible. Coba di mana? Coba silakan. Menurut Quranmu. Pantas saja Profesor Emon Jacob ya. Pantas saja Profesor disuruh Emon Jacob. nunjukin datanya di Quran. Saya suruh minta di dalam Al-Quran datanya mana? Ya, mengatakan bahwa Nah, silakan, Quran baca. bahwa Alkitab itu adalah dongeng dari cerita silakan bacakan tentang Quranmu. bagaimana badai bisa membelah laut. Itu adalah cerita dongeng ya. Baik, Gak pernah silakan kamu baca kalau isi badai Quranmu dulu. itu mampu membelah laut. Membelah laut itu adalah rahmat dari Allah ya, mukjizat yang diberikan. Aduh, suruh baca Quran. Rijal, baca Quranmu.
nggak ada akal pikiran. Baca Quran, belum coba, silakan ada baca kita Quran. sampai sekarang. Ya, baik. Silakan ya kita buka. Kau baca ini. Ini dalil. Kau minta dalil ya. Silakan kau baca. Ya kau Silakan baca. baca. Coba kau baca. Kau minta dalil dalam Al-Quran. Jadi kau nggak mau baca terjemahannya? Kau baca dulu. Kau nggak mampu baca terjemahannya? Nggak mampu? Enggak. Kalau nggak mampu Kau biar minta kamu saya dalil tendang. dalam Al-Quran. Sebentar, saya nggak mau minta buang-buang dalil. waktu. Kamu nggak mau baca terjemahannya? Kau minta dalil di dalam Al-Quran atau terjemahannya? Coba kau baca. Rijal, itu Kau ada bisa baca latinnya itu Al-Quran loh. nggak? Kalau- Wala itu ada kau bisa- bacaannya. kau bisa Nggak perlu ya. baca. Saya minta baca artinya. Jawab dulu. Benar kan? Baca artinya, silakan. Inilah ya. Silakan kita baca ya. Hmm. Sungguh telah kami wahyukan kepada Musa. Baca. Pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel, ya. Pada malam hari dan pukullah laut itu untuk menjadi jalan yang kering bagimu. Ya, bagi mereka tanpa rasa takut akan tersusul dan tanpa rasa khawatir, ya, akan tenggelam. Udah. Mana di Ini situ? dalilnya. Mana berarti mereka berjalan di atas air? Mana di situ? Jelaskan. Berarti mereka berjalan di atas air. Coba baca pelan-pelan, baca pelan-pelan, baca pelan-pelan lagi. Sekali lagi baca. Nyata. Baca pelan-pelan. Memang mereka ini udah nyolong salah lagi ngan. Coba silakan. Ini ya. Wah, lari ke tafsir nih. Sungguh. Jangan Kalau panik enggak, begitu, ini Rizal. aja, ini. Gerak-gerak Baca tangan. ini. Coba. Nah, kembali lagi. Karena dia dapatin, terjemahnya kok kayak orang tolol. Coba baca terjemahnya, Tahu coba. enggak? Itu Musa mukul-mukul air, main-mainan air. Kami Coba. kepada Musa, pergilah bersama bersama hamba-hambaku, terus hamba-hambaku Bani Israel Hmm. pada malam hari, ya. malam hari. Dan pukullah laut itu untuk menjadi jalan, ya, untuk menjadi jalan, ya. Gimana Dia- maksudnya pukula laut itu menjadi jalan yang kering, maksudnya gimana? Gimana? Ya itu Bingung akan dari bisa jalan, lewat bingung. di sana. Pukullah laut itu. Bukan bingung, Mana ada di yang situ? bingung, ya. Pukulah laut itu supaya menjadi jalan yang kering, betul. Iya, bagi Gimana mereka maksudnya? tanpa rasa takut, ya dipukul. Makanya Des, ya, itu makanya ketika aku berkata, penting kita nih. ini ya, Aduh. Oke, coba saya minta sama kamu adakah sebentar. orang-orang yang Ntar dulu. Gini, Rijal, Adakah gini. orang-orang yang menemukan Ntar dulu, kau jangan Sebentar. Saya nggak bawa itu. Coba gini aja, Rijal. Coba gini, saya minta bantuan kamu. Coba klik dulu di kolom pencarian itu, Rijal. Saya minta sama kamu, coba klik di kolom pencarian itu. Klik dulu, coba klik di kolom pencarian, coba. Ntar dulu. Ini. Sebentar, Nanti ini aku saya mau ikutin. nunjukkan sama kamu. Masalahnya saya nggak bisa balik kamera Baca saya, dulu. coba. Coba ketik di kolom Baca pencarian, dulu coba. ini ya. Ntar dulu baca di sini. Ada Rijal, saya minta sama kamu, coba kamu klik di kolom Yes. pencarian. Coba klik di kolom pencarian. Des. Coba klik dulu di kolom Aku pencarian, sedang coba. menjelaskan ini. Coba ketik di Bahwa kolom pencarian dalam itu loh. Bibel kalian. Des. Aku sedang Aduh, menjelaskan aduh. bahwa di dalam Bibel Oke, kalian baiklah, saya turunkan dulu kamu. Kamu kebenaran malah sama- ngomong. Aduh, malah nggak jelas. Yang dibahas bukan Qur'annya, teman-teman, ya. Kalau dibahas Qur'annya makin pening pala dia nanti. Ya. Yuk. Jadi teman-teman, sebenarnya di dalam Al-Quran itu didapati kesalahan tulis. Wih, di mana bang ada kesalahan tulis? Nah, saya mau tunjukkan tadi sama Rijal di situ. Ya, di mana kata-kata tur yang seharusnya tur itu malah menjadi tud, dia malah tud. Yang harusnya menjadi huruf ro malah menjadi huruf dal. Ada yang kebetulan kita bahas tadi.
Oke, kita kasih naik ada Gus Tamam. Ya, Gus Tamam. Dis, ketemu lagi Dis sama aku Dis. Ini Terus lagi. Kamu nggak mau takut sama saya Dis. Gus Tamam, tadi sudah nyimak. Udah Dis, tadi yang dibaca Mahrisa itu sudah dalilnya bahwa Nabi Musa itu kata kamu ditafsirkan sendiri. Kamu menafsirkan Al-Quran sendiri, bukan ulama kami. Jadi kamu gak usah menafsirkan Al-Quran Dis. Maksudnya gimana? Sebentar, maksudnya Kamu gimana? menafsirkan Al-Quran hanya nafsunya kamu sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan. Ayat itu sudah dijelaskan sama Sires. Itu dalilnya bahwa terbelahnya bumi itu karena mukjizat Allah kepada Nabi Musa melalui tongkatnya. Ayat berapa? Coba ayat berapa? Apa? Ayat berapa? Kau mau tanya ayat, kamu tanya itu tadi itu yang dibaca itu kan ada itu kan? Itu. Makanya kamu kalau Al-Quran di kamu dijelaskan sini, sedangkan pakai Tuhan kamu pakai Allah digantung di Monas. Udah tidur dulu Gus, aduh. Berat saudara-saudara ya. Oke, kita kasih naik ada saudara Amri. Sebentar, Amri. Apakah Amri ini sudah? Iya, orang Muslim ketika ditanya kenapa Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, mereka pening sendiri. Makanya teman-teman, ketika Anda membaca Bible, Anda itu nanti tidak akan menemukan kejelasan di dalam, maksudnya ketika Anda membaca Quran, Anda itu tidak akan menemukan kejelasan di dalam Quran itu. Makanya umat Islam itu tidak puas dengan Al-Qur'annya. Makanya mereka itu membaca kitab-kitab yang lain. Iya. Makanya ketika mereka baca Quran, dibaca ini, baca tafsir, baca ini, baca menurut kitab ini, kitab fikih. Itu bukti bahwa mereka tidak puas dengan Qurannya. Karena Qurannya dirasa tidak lengkap. Oke, Bang Ali. Sayang sekali Bang Ali tidak bisa menyalakan kamera, saya turunkan dulu.